Jadi sampai sempat kayak gitu. Saking kesel ya nggak dicubit langsung bibirnya dia. Enggak. Kita tembak, kita bom aja kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nufus. Saya di sini sebagai pemuda Lampung, tapi pun Ya pun. Oke Mas Nufus. Iya, gimana? Pertama-tama aku pengen ada sesuatu yang pengen aku tanya ini. Sebagai seorang apa ya? Bisa dibilang penari. Penari ya. Penari biasanya identik dengan perempuan nih biasanya. Iya. Di sini Mas Nufus adalah salah satu sosok penari yang bisa dibilang namanya udah nggak bisa apa ya, udah nggak usah ditanyain lagi deh kalau untuk kenapa kok bisa mau terjun ke dunia tarian ini sih? Iya, dunia tari ya. Sebenarnya begini, stereotip masyarakat ya, apalagi masyarakat Lampung terhadap seni tari. Ini kenapa sih kok cowok suka menari? Itu kan biasanya cewek yang suka nari gitu kan. Sebenarnya enggak. Jadi saya beranggapan seperti ini. Cowok menari itu di luar sana, kita melihatnya di luar ya. Di luar itu penari-penari luar negeri itu rata-rata cowok, cewek, tua, muda, anak-anak semua menari. Jadi menari itu adalah suatu pekerjaan yang tidak lagi memandang gender. Jadi seperti itu. Bahkan saya pernah festival di Nepal 2018 di Kathmandu. Itu utusan dari Greece, dari Yunani. Itu ada salah satu pesertanya yang memang peserta festival folk festivalnya itu dia orang disabilitas. Dia festival itu didorong oleh kursi roda seperti itu. Wow. Jadi memang yang namanya kita udah suka seni ya, apalagi seni tari, kita yang sudah hobi ya udah gitu, kita lakuin aja dengan suka hati kita, dengan ikhlas dan tulus gitu. Karena di situ soul kita, jiwa kita gitu. Jadi enggak, kondisi itu kan sebenarnya kan timbul kan ada sesuatu kondisi nih, ya, situasi yang membuat kita itu jadi wah kayaknya gue bakal dedikasi diri gue di sini nih gitu. Kapan sih? Sebenarnya sudah dari apa ya? Dari sedini mungkin gitu. Dari sekarang ini sebenarnya saya sudah mulai saya dengan segala pengalaman saya itu, dengan kemampuan saya walaupun masih terbatas, saya mencoba untuk bisa menularkan segala apa yang saya punya ke orang lain. Ya tergantung, tapi kebalik lagi ke orangnya, mau lagi nggak belajar sama kita gitu kan. Sekarang zamannya murid cari guru lah gitu kan, istilahnya seperti itu. Kita juga begitu dulu kan, harus jauh-jauh latihan ke sanggar, harus rela proses latihan sampai malam, latihan sampai dimarahin, itu proses seperti itu. Nah, momentumnya di mana Mas? Momentumnya pas benar-benar kayak kayak gue suka tarian deh gitu. Oh, sebenarnya kalau tari aku itu dari kelas 2 SD itu sudah tampil di acara 17-an gitu. Iya, di kampung gitu kan. Jadi ada kakak aku namanya Kak Marudin. Nah, jadi dia yang dulu ala-alanya buat ya namanya di kampung ya, yang penting hiburan aja, namanya untuk tingkat. Jadi saya dulu tinggalnya di Desa Sukajadi itu di Agung Selatan, Kota Bumi ya. Dia namanya di pelosok kampung kan, heboh aja. Jadi nari lah kami, diajarin sama kakak gitu kan waktu kelas 2 SD. Terus ya namanya kalau sudah pakai kostum, pakai apa kan udah heboh ya. Ya udah, namanya dari situ sih kok nari ini kayaknya seru juga ya, dia bisa eksis pakai kostum, terus temen-temennya cantik-cantik, ganteng-ganteng, terus itu eksis, dibawa ke sana ke sini, terus naik pesawat gratis, hotel semuanya gratis, fasilitasnya. Ya kayaknya nari nggak ada salahnya deh kalau kita. Tapi untuk nyoba, awal gitu kan. Untuk awal memang udah tarian Lampung ini atau modern dulu? Enggak, kalau awal sih sebenarnya tari ringan sih, tari anak-anak kalau dulu ya. Terus saya nambahin dikit, kenapa sih ya cowok suka nari gitu kan? Sebenarnya kalau di Lampung sendiri kan sebenarnya silat juga merupakan menari loh sebenarnya. Benar-benar. Iya. Gerak silat itu kan gerakan tubuh yang diperindah sebenarnya, selain dia untuk apa ya, bela diri gitu kan.
sebenarnya dari detail silat itu kalau Lampung sebenarnya lebih mudah gitu, apalagi kita Lampung mengenal pincak rakot, kemudian ada ada apa sih kalau kita iring-iringan pengantin itu pasti ada penghalau untuk arak-arakan, itu kan pasti menggunakan pecah silat gitu kan. Nah di situ dari situ juga itu merupakan seni tari sebenarnya gitu loh. Kemudian ada kuntau yang memang dia asli silat Lampung. Itu perkembangan yang seperti itu, ini juga seni sebenarnya, seni tari ini sebenarnya gitu kan. Ya udah saya malah pede aja gitu kan. Aja, ya, jadi gitu. Kalau orang masih menganggapnya kok nari, kok cowok suka nari gitu. Ya biarin aja biarin gitu. Jojong aja gitu kan. Ini senangan gue di sini gitu. Iya kan? Gitu loh. Tapi berarti kita ini bisa kita bisa dibilang kita ngelewatin tahun 90-an enggak sih kalau untuk tarian sendiri? Aku 2 tahun. Kalau lahirnya 90-an, tapi mulai karena ke SD itu kan aku tahun 2002. 2002 itu kelas 2 SD. Oh, berarti gini. Jadi zaman waktu 17-an dulu, waktu tahun aku dulu, kita ada kenal dulu tuh bukan tarian Lampung, tapi yang lebih booming itu malah tarian India, Kabikusi Kabigam. Pernah enggak coba? Boleh itu dia. Boleh kan? Iya, pernah itu ada. Itu sempat juga ya adalah ya namanya garapan di kampung kan dulu belum sempet ikut sanggar sih, maksudnya sanggar untuk apa ya, buat ala-ala aja kan, tampil di tampil di kelurahan apa di tingkat RT gitu kan, keluarga sendiri yang nonton juga gitu kan. Iya, India yang famous tuh kayak gitu, terus kayak kucu-kucu ketahe gitu kan. Pernah juga di masa itu juga berarti? Iya, masuk masa itu karena kan lagi hits-hitsnya kan, serukan gitu. Bahkan sampai sekarang kalau India itu referensi musik dan gerak tari, itu saya India. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kemasan gini, jadi kalau nari itu kan kita kenal ada kostum. Itu kalau India itu kan luar biasa sih kostumnya. Orang Lampung glamor banget gitu ya. Terus warnanya mencolok gitu kan. Always pakai gold gitu kan. Kalau dia merah bener gitu kan. Kalau biru bener. Nah, masyarakat Lampung tuh cenderung yang kesana sebenarnya untuk kostumnya sendiri gitu loh. Glamor. Jadi kiblat budaya Lampung itu mungkin ada pengaruh India memang sebenarnya gitu kan. Jadi kiblat saya buat karya ya India. Kalau untuk Mas sendiri nih Mas, pernah nggak sih kayak ada apa ya, banyak orang yang kayak ngeremehin di awal, kayak lu kan cowok, lu kan ini ngapain sih, kan banyak banget sebenarnya yang bisa lu lakuin gitu loh. Untuk anak milenial yang masih suka tari, dan itu tariannya kan yang lebih ke budaya. Iya, kalau aku sih lebih ke budaya banget gitu loh. Lebih ke tradisi. Sedangkan bisa dibilang kayak apa ya? Ya kadang-kadang masih ada sih yang nyinyir gitu loh. Ngapain sih udah kalau menari udah modern aja, atau break dance kayak atau apa gitu. Netizen ini Iya, netizen. Biasanya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau untuk awal-awal gitu, awal-awal ya namanya masyarakat ini kan yang seperti itu kan, mungkin masyarakat yang nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu itu harus kita kasih tahu, kita edukasi gitu kan. Dulu sebenarnya waktu awal malah ada sempat cerita, saya daftar seni tari Universitas Lampung. Jurusan saya waktu awal-awal kalau SNPTN ya. Dulu waktu awal daftar kuliah. Terus aku tuh kayak dinyinyirin gitu dari belakang gitu kan sama orang. Ada salah satu cewek, dia tuh kayaknya dari jurusan pertanian deh kalau nggak salah. Julid banget ya. Iya, terus kayak coba kamu jurusan apa? Aku jurusan seni tari katanya. Kalau kamu jurusan apa, kata saya gitu, saya pertanian. Oh gitu. Kok mau sih katanya kayak gitu, cowok ngambilnya jurusan seni tari katanya gitu. Aku kan orangnya masih darah muda ya, maksudnya langsung kalau nggak suka ya langsung diutarakan saat itu. Jadi sampai sempat kayak gitu, saking kesel yang nggak dicubit langsung bibirnya dia. Kita tembak, kita bom aja kayak gitu. Terus apa tanggapan dia waktu itu pas ketika kayak gitu? Diem gitu kan. Ya mungkin ada benernya juga kali ya mungkin. Iya kita ya apa ya? Ya emang harus seperti itu kan sih sebenarnya yang nyinyir pada kita. Orang nyinyir itu kan sebenarnya ngomongnya di belakang kita gitu kan. Orang yang ngomong di belakang itu berarti tertinggal jauh
di belakang kita gitu loh Benar, kan. benar. Kalau orang ngomong di depan kita mah bagus itu. Karena namanya. lebih gampang ngurusin hidup orang daripada ngurusin bikin KTP sebenarnya. Iya kan, lebih cepet, Iya. lebih gampang. Apalagi iya sih, apalagi sekarang ya sosial media ya berkembang ya, Parah orang banget. suka kadangan kalau ngetik itu lebih cepet tangannya daripada cepet otaknya gitu loh. Bener, nulis dulu baru mikir. Bermikir, Ini bener dari nggak ya? penjara dulu mikir dia, tulis penjara baru mikir. Tapi bohong Tapi udah. bohong. Jangan kayak gitu ya. Kita yang positif-positif aja, Bener, apalagi di bener. bulan puasa gitu Iya, bener, kan. bener. Kita mengedukasi aja gitu. Artinya saya nih dengan seni gitu kan. Dengan seni apa sih yang bisa kita buat kebaikan untuk orang lain dengan seni kita gitu kan. Iya. Dengan jalur kita aja, dengan kebiasaan. Misalnya Mas gitu kan. Bisanya apa nih? Gitu. Video misalnya. Biasanya video. Nah, buat aja video yang bagus-bagus yang memotivasi orang untuk membuat termotivasi untuk kebaikan. Itu sebenarnya poin gitu. Kalau lo nggak bisa nyenengin diri orang lain, ya penting minimal nyenengin diri kita sendiri ya. Enggak juga Atau sih. kebalik, atau dibalikan. Enggak, Tapi gini, jangan nyusahin orang gitu jangan. kan. Maksudnya gini, yang penting kamu berbuat baik gitu loh. Kalau kamu nggak bisa berbuat baik dengan orang, minimal kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri gitu loh. Oke, Sebenarnya kan benar, gitu benar. aja sih. Heeh. Jadi kayak yang segala sesuatu itu misalnya berkarya itu nggak ada yang namanya sia-sia gitu loh. Misalnya kita nih buat kayak gini, ini kan nggak tahu kita teman-teman di sana termotivasi untuk bisa Bener. lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya Ya udah, berkarya aja, mulai aja dulu gitu kan. Buat Oke aja Mas, karya. ini ada beberapa pertanyaan nih dari. Ini gua ngopi nih kayaknya ini. Boleh ngopi. Ada dari sponsornya siapa? Sinta, keripik Sinta Lampung. Halo Mbak Sinta. Halo Mbak, makasih ya Mbak. Ini ya, Mbak Sinta. Keripiknya tuh, kopinya Mas. enak. Kopinya enak Mbak. Enak lagi kalau misalnya ditambah lagi sih. Ditambah Dari ini nih Mas, dari Diana Kusma Putri. Ya, halo Salam Diana. Kak buat Kak Nupus Waalaikumsalam. angkatan 17 seni. Iya, Gitu. aduh lama aku nggak main ke kampus sih sebenarnya, udah lama nggak nyambangin. Oh dari Unila ya kita. Iya, aku dari Unila, jadi seni tari Unila. Sama Angkatan ditunggu 2012. 2012. Aku 2012. Lulusan Angkatan. angkatan 17 seni ya. Iya, lulusnya 2017. Agak lama sih karena 5 tahun ya. Iya. Standar ya. Standar. Ya jadi telat 2 semester tuh karena apa? Mengimbangi kuliah dengan kesibukan kesenian sih sebenarnya. Ini sebenarnya lebih ke klarifikasi sih. Gak apa-apa, ya mumpung di sini Iya, kan. bener. Jadi kiranya Bener. sebenarnya kalau orang kuliah lama itu sebenarnya bukan dia bodoh yang nggak bisa mengerjakan nggak bisa. skripsi, bukan, karena banyak faktor gitu loh. Aku kasih sih saran sebenarnya buat mahasiswa yang tertunda skripsinya atau apa, itu sebenarnya mereka nggak bisa kita samaratakan, generalisasi, ih kamu bodoh, kamu males mengerjakan skripsi. Enggak. Jadi mengejar dosen untuk ACC skripsi itu lebih sulit daripada menyatakan cinta sebenarnya. Lu cari lah dosen tuh 3, belum tambah lagi nanti pembahas ada lagi, beda lagi. Itu setiap kita itu tanda tangan dosen itu lebih baik daripada lebih berharga daripada kata I love you deh kalau lagi masa skripsi, beneran. Jadi Iya, buat lemes pejuang banget skripsi, iya pokoknya pejuang skripsi cayo ya. Semangat. Iya. Dosen itu kalau ibaratnya dosen itu jangan dibuat takut, tapi always aja berusaha gitu kan. Benar. Ibaratnya sebuah batu yang ditetesi air terus-menerus akan keropos juga kan lama-lama. Benar. Nah gitu juga. Itu Semakin pentingnya lu banyak seperti itu. tantangan, semakin banyak cerita setelah Iya, itu kan. terusin aja, kejar dosen lo sampai sampai mana? enak gitu kan. Sampai lo harus udah lo sudah sana. Udah, mending lagu. Sama ditunggu kostum fantasi yang spektakuler. Oh iya kostum fantasi. Kostum apa Iya. itu? Kostum fantasi itu jadi nasional kostum. Jadi sebuah kostum yang di situ mempresentasikan sebuah kebudayaan lokal gitu. Jadi aku dulu sempet malah bukan buat Lampung sih sebenarnya, buat Mister Indonesia Kalimantan Selatan 2017 itu Mister Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan. Beliau adalah pramugara, itu namanya Rio. Tapi udah almarhum sih. Ya banggaan juga gitu saya bisa buat project dengan beliau. Beliau mewakili
Kalimantan Selatan waktu itu saya yang buat kostumnya, dan itu kostumnya luar biasa. Kita nggak boleh sembarangan buat kostum. Bener, Jadi bener. kalau yang namanya Fantasia atau national kostum itu kan dia berbau, apa yang dikenakan, ornamen yang dikenakan itu nggak bisa ditabrak. Kalau sudah gitu. kalau sudah pakemnya Lampung ya, Ya udah, detailnya Lampung Lampung. aja, Lampung semua ya. Ornamen, detail, kemudian bahan, kemudian cerita filosofi itu semua harus paham semua. include di situ, harus Oke. semua di situ orisinil Lampung. Jadi bukan berarti Mas Tupus ini bukan berarti cuma seorang yang suka seni tari, tapi Enggak, juga lebih harus ke seni banyak, sih. lebih baju juga kita bisa bikin nih sebenarnya. Baju, kemudian lagu. Banyak banget. Iya, kalau dibilang orang bilang multi talenta serba bisa. Sebenarnya alhamdulillah aja gitu. Benar. Kan. Iya, saya kan seni ya. Yang namanya seni itu kan luas gitu. Benar. Selagi apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, apa yang bisa saya perbuat, bakat yang saya miliki itu dititipkan oleh Tuhan, maka itu harus saya maksimalkan. Benar. Gitu loh. Jadi di seni pun kalau menurut saya pribadi ya, bener nggak sih kalau semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu kalau kita ini nggak tahu apa-apa, tahu nggak sih? Iya benar. Iya. Jadi kita tuh jangan puas. Benar. Jangan puas dengan Jangan satu hal puas ya. jangan puas dengan satu prestasi misalnya gitu. Kita udah punya ini, udah kita kosongin lagi. Kita mau yang baru, Benar. apalagi yang fresh gitu loh. Karena Apa sih udah yang belum pernah puas, kita buat? Iya. Tinggal tunggu tanggal mati aja ya kalau udah puas ya seorang seniman. Gimana? Iya selesai. Kalau kamu udah puas dengan, misalnya kamu udah bisa nih buat gelas ini, udah itu kamu nggak mau cari inovasi yang lain. Gelas, misalnya besok gelasnya bentuknya love, atau besoknya keluar lagi, kita harus terus mencari Bener, ide-ide yang belajar luar terus biasa. Atau besoknya lagi gelas gambar gajah atau gelas gambar siger. Benar. Kita harus inovasi. Contoh kecilnya seperti itu sih. Nah untuk Mas Tupus sendiri Mas dari seni tari ini, pendapat Mas Tupus untuk kaum milenial sekarang nih gitu, lebih banyak sadar akan budayanya kah atau banyak yang udah deh itu kan kuno atau gimana gitu? Kalau untuk di era milenial sekarang sih, menurut saya untuk Lampung ini masih apa ya, masih bergeliat gitu. Jadi masih berupa embrio ya. Iya. Untuk para milenial yang suka dengan sebuah sesuatu yang berbau tradisi. Benar. Nah ini dari embrio ini makanya mungkin saya ada di dalam embrio ini, saya harus terus menginspirasi gitu loh, mencari cara supaya gimana sih supaya anak muda Lampung nih kembali gitu loh. Kamu harus napak di bumi kamu sendiri gitu loh. Iya. Jadi ngapain sih kamu harus bangga produk luar misalnya gitu ya, contoh kecil. Benar. Ngapain sih kamu harus bangga banget kamu pakai kaos keluaran produksi Bandung? Kenapa harus bangga kalau Sebenarnya di Lampung pun ada. Di Lampung ada, bahkan sekarang udah mulai berkembang ya kaos-kaos yang ada ciri khas Lampungnya, produksi sendiri itu ada lokal. Jadi semakin kita mencintai lokal kita, terus brand lokal itu terangkat, jadi kan itu ekonomi lokal juga ikut terbantu sebenarnya gitu kan. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi? Masa orang Belanda yang mau belanja? Enggak kan? Bener. Orang Belanda udah pos jajah kita bro. Ngapain lu bangga dengan Belanda? Iya bener. Satu lagi, jadi yang kita mengenai milenial gitu kan. Sebenarnya kan milenialnya sih rentannya dengan budaya Barat sih sebenarnya kan. Iya. Rentan sekali gitu kan. Artinya lu kalau nggak suka dengan lagu Inggris yang apa namanya, yang nggak kekinian banget gitu. Iya. Lu kalau nggak yang barang-barang outfit lo, barang-barang dari lo branded dari luar negeri, lo nggak kekinian banget sebenarnya. Itu Iya. sebenarnya salah sih sebenarnya. Balik Kalau lagi ke saya- kebutuhan sih. Jadi Iya. sebenarnya kalau aku lihat sekarang anak muda yang milih jalan kayak gitu kayak lebih muasin orang lain sebenarnya, bukan dia. Iya. Bener nggak sih? Jadi kalau Iya. kita muasin orang lain kayaknya nggak ada habisnya deh. Iya, jadi Mau beli ini kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih suka pakai brand-brand lokal gitu kan. Jadi kalau untuk brand-brand yang kayak buat gaya-gayaan style-stylean yang begitu, ya walaupun sering keluar negeri ya, tapi aku carinya bukan yang merek-merek mahal sebenarnya. Tapi Jadi lebih lebih kayak yang ini bagus nih, ya, udah gue beli. Gitu iya, ya. jadi kayak saya di Nepal
pernah beli apa sih yang lucu, kayak gantungan kunci, kemudian saya beli itu rajutan baju musim dingin dari wool domba asli. Wow. Dan itu jarang banget di Indonesia, bahkan nggak ada ya? Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada, karena dia woolnya dari itu, dan itu berat banget. Tapi memang kalau pas hujan gitu kita pakai, itu hangat banget. Karena dia domba asli kan. Satu lagi dari Rifki Ramadhani, titip pertanyaan untuk Mas Nupus. Iya, apa yang menjadi kendala selama berkarya dalam menjaga kelestarian tari khas Lampung? Dan kasih saran juga dong untuk pemuda-pemudi khusus yang ada di Lampung agar tetap bisa berkarya dan go internasional seperti Mas Nupus. Asik. Asik nih. Tadi pertanyaannya apa yang pertama? Yang pertama, apa yang menjadi kendala sih selama berkarya untuk menjaga kelestarian khas Lampung ini sih? Yang menjadi kendala, ya pertama itu kendalanya banyak sih, kompleks sebenarnya. Cuman karena kalau aku tuh tipenya orang yang punya masalah itu diselesaikan secara sendiri gitu loh. Jadi masalah tentang bagaimana kita continue mencintai kesenian, itu banyak. Jadi tantangannya yang pertama yaitu kalau anak muda kan biasanya budaya luar gitu kan, budaya pop kekinian, K-pop Korea segala macam. Sampai lo lupa gitu kalau di Lampung ini ya, banyak banget sastra lisan lo punya, ya kan? Terus itu lo musik tradisi lo punya, terus itu alat musik tradisional lo punya. Kain khas pun kalau di Lampung lo bangga sebenarnya lo punya tapis. Bener. Karena beda. Coba bayangkan, kalau menurut saya sih yang looknya, makanya desainer nasional tuh pada suka dengan kain tapis tuh karena kain tapis tuh beda. Dari warnanya, coraknya, dari karena tapis ya? Mau dibentuk seperti apapun, it's glamour. Yes. Glamour, nggak bisa. Tapis misalnya tapis mau digunting seperti apa, ditempel tetap glamor. Walaupun tuh bentuknya potongan tapi tetap aja glamour, bagus ya. Karena ya itu tempelan benang emas ketika kelihat di efek lampu kuat. Kalau untuk kendala umumnya sebenarnya kendala umumnya adalah kendala umumnya kita itu sebenarnya pemerintah sih ya, kembali lagi pemerintah. Jadi gini, pemerintah kenapa? Karena saya selama beberapa tahun belakangan ini aktif berkesenian itu banyak sekali sih kendala gitu kan. Kendalanya apa? Dukungannya itu tidak full gitu loh, tidak full. Jadi ibaratnya kesenian hanya objek, udah penghabisan anggaran program selesai benar. Itu udah gitu loh, selesai acara ya udah gitu loh, senimannya udah ya mau senimannya jadi apa peleleran ya enggak. Yang penting saat ini itu udah yang penting acaranya udah selesai gitu, anggarannya udah selesai, udah tutup buku, udah gitu. Nah itu kan sebenarnya enggak gitu loh. Tapi saya pengennya gini loh, ada kesinambungan. Jadi entah atau satu saat muncul suatu forum silaturahmi yang dilakukan terus menerus ya. Ada sinergi. Jadi pemerintah dengan para seniman ini seperti orang tua dan anak gitu loh. Jadi kita itu enggak lepas landar gitu. Enggak lepas landas. Tetap gitu. Diayomi, dikasih pengarahan segala macam kan. Artinya kita di Lampung pengen suatu saat ada gitu loh diskusi yuk kita buat satu gebrakan bareng, satu visi apa, kamu maunya apa gitu loh. Jadi ada capaian dari ide-ide, apalagi anak muda sih gitu kan. Anak muda ini idenya pengen yang begini gitu. Jadi ditampung dan itu direalisasikan, dieksekusi gitu loh. Langsung ya kan? Iya, jadi dukung seniman butuh panggung. Ini seniman butuh biaya produksi ini, nanti goalsnya akan seperti apa, kita bawa nama kesenian Lampung, ternyata seniman Lampung itu bersatu. Dan itu bersifat continuity pasti ya harus gitu loh, tiap tahun ada gitu. Dan ataukah
dan ini apa ya, jadi kayak kita seniman punya wadah, jadi antara seniman satu dengan seniman lain itu punya apa ya, punya naungan dan bisa saling kenal gitu loh. Kadang kan kita apa ya, kayak kita tinggal di Lampung sendiri aja kadang kan mau cari seniman ini siapa, mau yang bisa aransemen musik ini siapa, yang bingung bisa kan karena nggak ada naungan itu. Satu itu, kemudian kita nggak tahu gitu loh, seniman-seniman senior kita itu nggak tahu standarnya apa, kita harus mau mulai suka ini mulainya dari mana. Iya, gitu. jadi seperti itu. Jadi kayak yang apa ya, kita tuh kayak telantar aja gitu, nggak ada induknya gitu kan. Sebenarnya ya ini ada gitu kan untuk apa namanya, dinas yang memang sudah seharusnya memperhatikan seniman. Kadang nggak hanya itu, kita bawa nama daerah lomba di tingkat nasional pun kadang kayak apa ya, kayak tim liar. Mana maknya? Mana bapaknya? Jadi kadang kan, jadi sempat tahun lalu kita bawa tim kesenian 2019 ya? Iya, tim kesenian ke Jakarta. Itu kita bawa tim musik tradisi. Kita bawa tim, and then kita menang di provinsi. Sampai provinsi kita hanya ya udah silakan, mau ke nasional silakan, hanya sebatas itu gitu loh, tidak ada akomodasi apa-apa gitu. Kami akomodasi tidak transportasi, kemudian kita bayang pun kita ya sudahlah, yang penting ketika berita itu udah naik, kita prestasi, oh ya itu ya, anak kami ya itu kita sudah bertengger, oh iya itu Lampung, salut, semangat, udah gitu loh. Hanya Tuhan yang membalas gitu loh. Sebenarnya itu kendala besar sih. Kendala besar. Seharusnya dinas terkait kalau memang sudah tupoksinya seperti itu, ini event dibuat gitu loh. Ketika sudah event ini dibuat dan pemenangnya harus memang dikirim, diutus, itu harus tanggung jawab segala bentuk apa, kostumnya di nasional akan seperti apa di TC, kemudian bagaimana kesiapan para personil, kesiapan kesehatan para personil seperti apa. Lihat hal-hal yang seperti itu yang tidak dimiliki pemerintah kita. Benar, gitu loh. Sementara daerah lain itu sudah jauh kemana-mana. Dan saya kadang apa ya, sedih gitu loh ketika daerah lain aja di acara begini, padahal mereka nggak menang, nggak dapat juara, tapi dukungannya, kepala daerahnya sampai nonton langsung gitu loh. Tapi pernah gak sih, kita kan udah diundang ke 4 negara, bisa bilang 4 atau kurang lebih 4 negara untuk memperkenalkan tradisi budaya Lampung sendiri. Itu dari pemerintah atau dari pribadi atau gimana? Kalau aku sih lebih sekarang kalau aku sih ya kalau pengalaman yang sudah itu sebenarnya kita mengandalkan sponsorship sama beberapa ya kerjasama sih. Tapi kalau untuk pemerintahan mungkin hanya sebatas izin buat paspor aja kali ya. Gitu ya. Yang lainnya aku ngandelin sponsor wira swasta lah. Jadi menurut kayak anak ayam yang nggak ada induknya gitu ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi ya nggak tahu sih, kita yang punya potensi di sini apa ya, kita rindu gitu loh, satu sosok, entah siapa pemimpin itu, entah dari dinas mana, kami sosok pemimpin yang ayo yang punya potensi, ayo kita sama-sama berkarya. Yang seperti inilah yang harus didukung gitu loh. Benar. Nggak ngerti lah saya. jadi kalau kita ke sana kita didampingin siapa? Sponsorship itu kalau misal kita ke luar negeri? Iya, kalau untuk sponsor. Jadi kebetulan kalau ada beberapa event itu saya di bawah ada macamnya UNDP. UNDP itu jadi kayak semacamnya organisasi dari Rusia. Jadi kayak organisasi Rusia yang punya tugas untuk mengumpulkan, jadi mempertahankan kebudayaan lokal dunia. Benar. Itu mereka sangat apa ya? Apresiasi banget. Apresiasi. Ya? Jadi sampai karena saya tipenya udah berkarya aja, hajar-hajar aja gitu kan. Berkarya upload. Jadi sampai pernah dapat penghargaan kostum kreasi tapis Evolution dulu ada.
eventnya di Gubernur itu saya buat karya foto. Iya. Karya foto itu saya ngangkat tapis seorang putri yang pakai tapis merah. Terus itu judul karyanya Tolang Pawang gitu kan. Jadi pengaruh tapis dengan etnis Cina. Jadi di situ putrinya saya kreasikan jadi kayak seorang bentuk putri Cina yang menggunakan tapis. Di situ saya juara 1. Nah dari situ foto saya dapat email. Saya diminta email dan saya dapat email untuk ayo gunakan kostum ini ke Kirgistan, tempo hari Kirgistan. Dan itu saya diundang dan sempet sounding ke dinas terkait dulu nggak untuk keberangkatan kemarin? Enggak. Aku nggak ada seperti itu. Memang sih sebenarnya harus izin atau ini ya. Cuman menurut aku orangnya udah pesimis deh. Udah pesimis ya, karena bukan karena sekali sudah enggak lah. Berkali-kali. Mereka udah punya kerjaan banyak, aku nggak mau ini. Jadi ya udah yang penting aja. akomodasi aku udah ditanggung oleh orang Rusia itu. Bener. Ini kalau nggak cinta udah gue tinggalin nih. Kalau nggak gue besar di Lampung aja, rumah gue pindahin deh kalau kura-kura kali ya. jadi ya lanjut lagi. Ketika sudah dapat, aku berlanjut nih. Bagaimana saya bisa mempamerkan karya saya gitu kan di Kirgistan? Sepertinya tidak mungkin. Ini kan menggunakan biaya transportasi yang sangat besar. Itu tidak mungkin. Oh tenang, ini kami gunakan secara gratis. Kami beri secara gratis, kami tanggung 3 hari di Kirgistan. Ingat banget, itu kan Asia Tengah ya. Itu kan Kirgistan tuh segaris dengan sempat transit di Turki, segaris di bawahnya Rusia. Di bawah Rusia, Kirgistan itu. Jadi di sana ada namanya suku Kirgis. Itu mereka buat event festival luar biasa besar-besaran dan itu saya mewakili Indonesia. Indonesia itu? Indonesia. Udah bawa khas. Cuman orang nggak tahu kan. Iya, ini wakil Indonesia. Wakil Indonesia. Satu-satunya. Jadi satu negara. Karena kan di sana itu semua negara, ada 62 negara. Indonesia nggak banyak. Jadi Indonesia tuh nggak banyak, cuma 3 gitu yang 3 orang yang dibawa. Jadi aku akhirnya udah deh aku bawa model sama penari dari sana. Jadi kan kita etno festival. Jadi festival etnik yang nama festival begitu beda dengan festival di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau genrenya nari ya nari. Tapi kalau di sana itu ada kayak berkelanjutan gitu loh. Misalnya kalau Indonesia di sana ada bazarnya, kemudian ada fashion show-nya, terus itu ada lagi pawainya gitu. Ya udah kami cuma bertiga aja. Pas balik ada apresiasi atau apa ya, sendanganya apa? Selamat atau enggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya alhamdulillah sih, yang penting aku udah dapat piagam aja dari orang Rusia gitu. Yang penting sekarang udah mau sendiri aja ya. Yang penting aku udah tahu, grade aku udah di sana gitu loh. Aku udah pernah mijakan kaki di sana. Itu namanya apa ya? Aku tuh tinggal kalau teman-teman tahu Danau Ishikul. Iya. Itu indah banget. Dan aku tuh hotelnya di pinggir danau itu. Wow. Dan Danau Ishikul itu kalau kalian tahu ada kan lumpur Laut Pati itu. Bener. Itu lumpur Ishikul itu bisa buat luluran, buat maskeran itu. Iya, ada gang-gang apanya gitu. Jadi di situ mereka pokoknya tempat terindah, danau terindah di situ. Jadi itu dingin banget di sana. Terus homestay-nya di sana itu apel itu udah kayak depan rumah itu udah pohon apel. Wow, keren banget. Dingin. Dari tarian udah ngebawa Mas ke. Bukan dari tarian, dari seni. Dari seni ya. Dari seni udah bawa. Dari seni. Jadi tidak hanya tarian, karena saya suka dengan seni. Seni apa aja saya suka gitu loh. Tapi seni yang benar-benar yang apa ya? Benar-benar Indonesia banget. Etnik lah ya. Etnik banget. Ya apapun itu sih, kalau saya mah seneng karena apalagi yang berbau etnik, mau dia rap apa, tapi kalau ada etniknya itu kan jadi muncul gitu, ada Indonesia banget gitu. Ya ngapain sih kita banggain? Iya. K-pop Korea itu mau udah maju gitu loh. Udah maju dia, kita nggak harus jadi mereka pun, mereka mau udah tanpa kita pun mereka mau udah jaya, udah bagus gitu loh. Sekarang PR kita adalah Indonesia. Iya benar. Khususnya di Lampung itu sendiri ya. Iya. Apalagi musik Lampung jarang banget ya di YouTube ya. Nanti deh next project ya. Oke, next project kita bikin. Kita hiasi ya.
Iya dong, kita jangan kalah dengan seniman-seniman daerah lainnya gitu Bener, kan. bener. Sementara daerah lain itu senimannya luar biasa, sudah buat musik daerah mereka udah jadi yang genrenya seperti ini. Kita Lampung masih banyak nih. PR kita masih banyak banget. Cuman ya memang harus butuh ide yang cemerlang, harus ide yang gila gitu. Ini harus apa ya? Harus tampil beda gitu loh. Bener. Kalau karya kamu tampil beda, otomatis orang akan langsung tertuju gitu loh. Langsung yang ini Lampung oke juga gitu loh. Sementara apa sih, kita pemuda Lampung jangan takut. Maksudnya gini, jangan takut jelek, jangan takut salah gitu ya. Dalam Apalagi kesenian takut itu nyoba ya. iya, apalagi nggak bernyoba. Jadi kalau mau prinsipnya gini, kita terjun harus langsung berani. kayak biar pikir nanti kalau gue misalnya nanti nggak disuka gimana ya, nanti kalau misalnya gue nanti kayak gini gimana, nanti kalau misalnya orang Jangan ngejat banyak gue gimana, mikir, iya. ya, jangan banyak Aku malah mikirnya. ngibaratin kayak gitu tuh malah kayak lu misalnya kita perang nih gitu, lu udah mati di markas sendiri, ya nggak sih? Bukan. Maksudnya gini, musuh belum datang udah mati ketakutan. Bener nggak sih? Iya. Dan itu pun di markas sendiri, ya nggak sih? Di markas sendiri, di tanah sendiri, tempat lo ibaratnya boker atau tidur, lo takut gitu. Hello pemuda Lampung, bangun. Bangun. Wake up. Sahur. Iya, jadi gitu. Jadi kadang sama teman-teman gimana sih supaya ini ya, yang penting apa ya, kamu harus kenali dirimu sendiri, potensi Bener. apa yang, bakat apa yang bisa kamu gali dari dalam jiwamu, gitu. Jadi jangan kita ikut-ikutan sih. Bener. Lihat orang begini kita ikut gitu. Tapi kalau Apalagi bahasa gini, tapi ada duitnya nggak sih? itu selesai dari situ ya. Selesai dari situ. Maksudnya gini, kita belum berkarya, belum Bener. apa-apa kita udah mikirin, gue bakal dibayar gak sih? Bener. Gue nanti dapat, ya ngapain sih sampai Karya aja dulu, karya lu aja gitu dulu loh. begitu sampai Toh lu berkarya pertama kali juga belum tentu bagus gitu, belum ada nilainya kan, bisa-bisa kan? Iya, belum tentu nenek lo juga suka dengan karya lo pertama. Nenek sendiri padahal. Iya, makanya gitu, ngapain lu narik-narik Bener, gitu bener, kan? bener. Iya, jadi ya nanti dulu deh gitu. Yang penting lo show up dulu gitu kan. Kalau mau berkarya ya bener-bener berkaryanya yang orisinil, karya pribadi gitu. Jangan satu plagiat, itu jangan. Hindari plagiat karena kita nggak mungkin yang namanya kita Lampung misalnya. Konten kita Lampung, ya kita orisinil Lampung aja, apa yang ada di Lampung. Lampung adanya terasi, ya udah kita olah terasi gitu kan. Bener. Jangan Jadi kita olah yang terasi apa ya, khasnya lain orang juga lain. ya. Bener. Jangan kita ngolahnya, maaf ngomong, tiwul daerah lain gitu kan ya. Adanya di Lampung terasi, Ya udah, terasi aja, kembangin aja. udah. Misalnya lo terasi, dodol terasi kayak misalnya apa terasi asam manis, lo kreasiin gitu kan. Sekarang kita bahas lebih ke sudut pandang ininya ya. Kenapa sih Mas lebih suka mulai cinta banget sama ini? Memang ada background dari orang tua, memang udah suka dengan ada dukungan gak sih dari orang tua untuk Mas menjalanin profesi ini? Seni, suka dengan seni. Ya, sebenarnya kalau background keluarga sih orang tua, kemudian kakak-kakak, mereka orang yang appreciate, artinya orang suka dengan kesenian gitu loh. Artinya meskipun orang tua saya itu tidak pernah membatasi anaknya, kamu harus jadi ini, kamu harus itu, enggak. Alhamdulillah orang tua saya yang merdeka sih. Yang penting satu, balik lagi, kamu punya pegangan agama, yang penting sholat 5 waktu jangan tinggal. Kamu mau di jalur seni silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Dan orang tua alhamdulillah, saya seperti ini, orang tua saya itu yang punya bukan basic, maksudnya gini, kayak orang appreciate gitu. Bapak saya, abah saya, halo Mbak, abah saya itu orangnya gini, appreciate. Jadi kalau dulu tuh ada kayak tanggapan jaipongan gitu, suka ngibing gitu. Dia suka seni juga, seorang abah saya gitu kan. Jadi kita ngeliat, kita praktekin. Jadi abah suka dengan kesenian ternyata. Iya, saya baru sadarnya sekarang. Terus
mak saya. Halo mak. Dia orangnya suka banget dengan yang namanya begini, suka dengan nonton-nonton lomba, terus itu kayak apa sih, kalau disuruh nyanyi di acara kondangan gitu, walaupun suaranya parah gimana, tapi dia pede. Pede, Iya, yang penting pede dulu. Iya, tapi justru rasa pede dari mak saya itu mungkin ya, yang luar saya. Itu yang harus saya dapatkan, rasa pede itu, karena nggak semua orang bisa percaya diri loh, walaupun karyanya, kadang kan karyanya bagus aja, kadang kalau nggak pede, iya, nah benar, itu nggak boleh, kita harus percaya diri dengan kemampuan kita gitu kan. Tapi kalau misalnya disuruh jawab nih, itu. Bagusan Mas Nufus nyanyi atau nyokap? Gimana? Bagusan mana nih? Nyokap saya lah. Takut dicoret dari kakak. Mas musik nyanyi sedikit aja. Gimana? Lagu Lampung sedikit aja. Yang menang kemarin. Oh gitu. Yang menang kemarin apa, di ajang apa? Parade Lagu Daerah Nusantara 2019 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Juara? Kita 4 nominasi kategori lagu terbaik, vokalis terbaik, terus itu aransemen lagu terbaik dan penyaji unggulan terbaik. Wow. 4 piala untuk Lampung, 4 piala, Bapak Ibu, tolong Pak, tolong. Untuk tolong dengerin, tolong. Ya, kita sih bukan mau apa ya, cuman kayaknya ya udah deh. Mungkin selesai dari sini mungkin kita bakal buat gebrakan lagi gitu ya, untuk siap, Lampung tercinta. Nggak tahu apapun yang terjadi, yang penting kita Lampung maju aja terus. Kemarin jurinya siapa? Jurinya kemarin tuh luar biasa sebenarnya. Kalau kalian tahu ada Dian HP. Kemudian ada juga Gilang Ramadan tuh. Wow, Maestro drummer. Kemudian ada Maria Nonggolan. Itu beliau itu yang pakar seni musik yang luar biasa juga. Kemudian ada beberapa juri yang dari Alpha Singer itu juga menjuri, itu luar biasa. Dan lagu Lampung loh. Lagu Lampung loh. Lagu Lampung. Kayak mana lagu, boleh rapnya sedikit? Rapnya? Yuk, 1, 2, 3. Radin intan uri mulia ko induni, Radin intan pahlawan kebanggaan, Radin intan semangat juang ham junjung, Radin intan kebanggaan ulun Lampung. Keren banget. Itu judul lagunya Raden Intan. Pahlawan Lampung. Iya, jadi kita sebagai generasi muda Lampung jangan lupa sama para pahlawan. Gak bakal kayak gini kalau iya, lu nggak bisa eksis. ada di zaman sekarang kalau kita tanpa pahlawan. Kalau kita nggak merdeka, kita masih dijajah sama Jepang, sama Belanda. Salah satu apresiasi kita ya. Iya dong. Jadi semangatnya si Raden Intan ini, Raden Intan aja zaman penjajahan, zaman Belanda dia tahan sampai mati muda loh. Semangatnya. Bener. Masa kita cuman jadi kaum rebahan, milenial gitu kan? Jadi kita harus apa aja yang jadi kemampuan kita asah lagi. Dalamin. Yang penting itu jadi sesuatu belajar. Lu nggak usah mintengin duit dulu deh. Yang penting belajar dulu. Yang penting lu punya prestasi dulu. Iya, ngapain duit dulu gitu? Nanti gampang gitu. Duit minta sama mak lu. Nanti ngikut gitu loh. Pasti gini sih. Setiap karya pasti ada apresiasinya. Iya. Jadi jangan takut berkarya sih sebenarnya. Iya. Minimal kita sudah apresiasinya untuk diri sendiri sih sebenarnya. Iya. Yang namanya ide itu kan dari otak ya, yang nggak kelihatan, dari hayalan, dari halusinasi. Nah kalau dari halusinasi ini kita udah bisa wujudkan jadi suatu kenyataan, sebuah karya, itu kan penghargaan buat kita. Kita hebat, kita udah bisa menciptakan sesuatu yang nggak terpikir oleh orang. Oke. Disuruh kerja nggak mau, disuruh usaha nggak mau, disuruh berkarya juga males, terus bikin status indah pada waktunya ya. Nggak gitu, kalau ada orang Lampung bilang tuh kerja mah haga, ngaji mah haga, sekolah mah haga api niko. Iya. Jadi kayak gitu, itu aja. Sebenarnya masih banyak sih ya kata-kata orang zaman dulu yang relevan sih sebenarnya. Itu jadi motivasi sendiri gitu loh. Iya, jadi dari pengalaman sejarah sebenarnya sih. Mereka lebih apa ya? Lebih kita banyak belajar dari sejarah sih sebenarnya. Iya, benar. Pengalaman yang udah. Pengalaman banyak banget sih sejarah Lampung yang memang belum, ini masih berupa tabir ya, ini belum dibuka semua gitu loh. Kalau sejarah Jawa, sejarah
Minang mungkin orang udah pada ini ya. Udah Cuman pada kalau tahu. untuk Lampung sendiri kayaknya Masih kurang milenialnya banget. masih kayak yang ya Kurang apa tahu. sih ya. Dan Mereka- nggak tahu tapi nggak mau nyari tahu juga. sebenarnya sebenarnya. bukan kita itu, di situ banyak pelajaran yang bisa kita. Sejarah itu kan sebenarnya adalah ilmu yang apa ya, kisah masa lalu kalau bisa jangan kita gunakan, jangan sampai sejarah itu kita ulang lagi kan, Iya, gitu benar. kan. Kalau kita belajar sejarah, Pembelajaran. iya, jadi pentingnya kita belajar sejarah seni budaya daerah itu ya itu gitu loh. Apalagi Iya. kalau budaya Lampung ini tradisinya bagus gitu loh. Dan Dia- banyak banget dan banyak iya, banget. terus bagusnya gini ya, dia kental dengan nuansa apa ya, nuansa yang memang Islami ya, maksudnya gini kayak bergotong royong ya, falsafah orang Lampung tuh kan bagus Iya. banget, kayak film Pesenggiri itu bagus banget kalau kita terapin gitu. Jadi kita milenial juga nggak boleh kebablasan gitu Iya, kan, bener-bener. ujung-ujungnya nanti tapi bohong nanti. Bohong. Nganggur loh dia. Nah, itu karena apa? Karena dia cerdas tapi tidak Memanfaatkan kecerdasan itu buat ke hal yang positif atau negatif apa dia. ya? Jadi jangan sampai kalau apalagi apa ya, milenial Lampung kadang ada yang ngejelek-jelekin suku, itu udah nggak zaman lagi sih sebenarnya. Kita harus open gitu loh. Justru kita harus bangga. Kita lahir dari seorang orang yang ada di kampung, yang ada orang dari Pekon, dari Tiuh, dari desa, itu harus muncul gitu loh. Munculnya apa? Kita di kampung kita ini ada loh seperti ini yang kalau kamu di kampung lain tuh nggak ada. Benar, Gitu. benar, contoh. Itu banyak. Itu di Lampung banyak sebenarnya. Kamu harus bangga itu. Sama lagi satu bahasa daerah loh. Bahasa daerah, iya benar. Bahasa daerah. Waktu aku ke Jogja dulu banyak banget ya orang yang bukan wasil Jogja itu bahasanya bahasa Jawa semua Iya. kan rata gitu. Tapi Mm-mm, kenapa karena di mereka- Lampung sendiri Karena mereka kuat megang tradisi itu. Hari-hari mereka kayak mereka nggak canggung gitu untuk mengungkapkan gitu loh. dan mereka mengungkapkan. malah dan bangga banget gitu. Iya, Dan sampai sekarang pun aku masih belajar loh sebenarnya kalau bahasa Benar. Lampung itu. Karena kan basicnya aku memang orang tua asli sukanya Banten ya. Mm-mm. Ibu bapak Banten, tapi karena aku tinggalnya di daerah Pepadun, Abung Selatan, Iya. dan kebetulan juga ibu aku adalah seorang panggung ya, tukang masak. Iya. Itu kalau acara begawi tuh, Wow, 7 hari 7 7 malam. hari 7 malam, keboknya 13. Itu mak saya yang ini. Mak Mak saya yang punya. Iya, jadi ya beliau yang suka nanjar-nanjar itu suka kalau di apa sih, Lampung Belambangan Pager itu Iya. always mak saya dulu kalau Dan lu juga sering diajak ya buat suka itu ya? diajak jadi waktu kecil. Jadi jadi walaupun kita bukan darahnya Asli. bukan asli Lampung, tapi saya suka gitu loh, karena saya dari kecil udah melihat yang namanya peristiwa budaya Canggetan, koneng-koneng gong, orang seorang orang pakai siger rame-rame digotong, itu anggun gitu loh. Bener. Itu kalau itu jadi sebuah karya yang memang anak sekarang kan nggak tahu sih gitu loh. Iya. Ini harus harus terus dilestarikan gitu loh. Dilestarikannya lewat apa? Lewat karya, bisa dengan apa aja sih? Apapun Karya yang penting lagu, positif, ya. karya lagu, bisa juga dengan karya film kah. Ini Bener masih banget, banyak banyak gitu banget loh yang bisa dari diangkat sebenarnya. dari tradisi Lampung, misalnya Canggetan gitu kan. Bisa kita buat tarian, bisa kita buat apa, bisa kita buat kayak drama, bisa kita buat film atau film indie nantinya, atau bisa buat lagu, itu bisa kayak. Jadi Kalau jangan lagu sampai- sudah pernah ada sih ya, bener-bener. Cangget Agung itu udah Iya, ada kan, iya. udah famous. Filmnya belum. Film segala belum. macam. Kita jangan malu, yang namanya kita jadi anak daerah itu jangan malu. Masih banyak banget yang belum lo tahu, dan masih banyak nggak banget apa-apa orang, potensi yang bisa diangkat. nggak apa-apa orang Inggris dengan bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa orang Jepang dengan bahasa Jepangnya, nggak apa-apa orang Jerman dengan bahasa Jermannya. Bahasa Indonesia ya kita. Iya, benar. Terus bahasa Lampung ya kita banget Ya, gitu kita loh. banget, bener. Dan Lampung yang salah satu provinsi yang benar-benar udah punya aksaranya. Lampung tuh Banyak. hebat karena apa? Satu, dia punya peradaban tulisan. Iya. Lampung itu punya peradaban tradisi yang secara apa ya? Secara adati itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu. Benar, Jadi benar. kalau kita main ke Museum Lampung, itu informasi itu jelas tersusun di sana. Tinggal kita aja yang Tinggal kita mau tahu, apa enggak iya, gitu benar. loh. Sebenarnya kalau untuk kalau kamu mau buat suatu gebrakan,
kamu lihat dulu deh Lampung itu seperti apa backgroundnya, tapi jangan mengada-ada gitu kan. Benar. Terus ya Lampung itu identik dengan apanya sih gitu kan, nilai kesopanannya, nilai kesopanan ya. Orang Lampung itu kenapa harusnya ya pun, awal pembuka sebelum kita ngomong aja udah ya pun, itu kan sopan banget sebenarnya gitu loh. Jadi kalau orang sampai bilang stereotip Lampung itu urakan begal, enggak begitu gitu loh. Itu sebagian kecil yang lu tahu gitu, segelintir. Coba kamu kesini gitu, kita nyurit bareng. Nufusa etnika. Iya, Nufusa etnika. Mungkin itu kegelisahan yang satu bentuk kegelisahan yang jadinya satu sanggar ya. Sanggar yang berdasarkan dari kegelisahan sendiri gak sih? Sebenarnya kalau saya buat itu, kalau sanggar itu kan dia sifatnya lebih kayak yang apa ya, lebih kayak apa sih, sudah berjalan lengkap gitu, ada susunan, ada ibarat organisasi itu tuh lengkap pengurusannya. Kalau sanggar, tapi kalau saya di sini menyebutnya bukan sanggar, hanya komunitas kecil saya pribadi aja deh gitu kan, untuk menjaga kelestarian. Iya, artinya begini ya, ini yang saya mampu gitu loh ya. Saya tidak kita kan boleh bermimpi sih gitu kan. Entah suatu saat ini akan berubah menjadi sanggar nantinya, atau akan berubah menjadi suatu yayasan seni. Saya punya mimpi seperti itu. Karena apa? Karena memang kita harus nyata gitu loh. Dan harus nyata. Kapan lagi kita mulai ya? Iya. Kan? Mungkin gini, gue pernah dengar salah satu gue nggak tahu lupa dari mana dasarnya, orang itu bakal terlihat gila ketika dia ngobrol mimpi, tapi akan terlihat lebih gila kalau dia nggak punya mimpi sama sekali. Iya. Bener. Iya. Itulah harapan kalau punya kita mimpi sebenarnya. itu kan sebenarnya sama aja kayak mimpi itu sama aja kayak cita-cita sih. Iya benar. Apa mimpimu? Apa cita-citamu? Benar. Apa sih harapan buat Nufusa etnika itu nanti? Harapannya sih ke depan itu sebenarnya gini. Kalau untuk aku pribadi sih aku ya harus terus berproses ya. Maksudnya proses tidak hanya artinya dengan bakat yang kita miliki. Tuhan udah ciptain kita dengan segala kemampuan kita. Ini akan kita hidup di dunia ini apa hal yang bisa berguna gitu loh buat orang banyak gitu. Jadi jangan sampai maaf ngomong, kita udah diciptain Tuhan susah-susah udah buat kita dengan tubuh yang sempurna, akal yang sempurna, dengan dengan kesempurnaan kita, terus kita hidup di dunia ini kita nggak berbuat apa-apa untuk orang banyak. Itu salah banget sih. Itu kosong banget sih. Iya, ibaratnya lu cuma numpang tidur aja di dunia ini, sama numpang gaya-gayaan. Itu kita nggak. Ya aku sih ya pribadi ya, aku seperti itu. Terus apa yang harus aku lakukan, yaitu membuat sesuatu yang positif, titik kecil aja gitu ya, titik kecil aja. Misalnya apa? Bagaimana supaya anak-anak, adik-adik nih, generasi muda yang di bawah kita itu suka lah minimal dengan kesenian gitu. Kamu dengan kesenian kamu bisa eksis gitu kan. Sebenarnya dengan kesenian kamu bakal sibuk, terus kamu akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Udah sih itu aja, nggak ini. Dan kita pun udah ngerasain ya dampak dari kesenian yang kita jalanin sekarang kan gitu. Iya, jadi kayak yang sampai apa ya? Saya buat ada tim saya itu pemusiknya muda-muda, anak SMP. Itu saya bawa pentas ke Jakarta. Itu menurut saya itu udah kebanggaan dalam diri saya, itu udah goal saya yang paling nggak bisa ternilai oleh materi. Gitu. Pesan-pesan Mas buat generasi muda yang biar lebih sadar lagi untuk mencintai tradisi. Ya. Pesannya sih begini. Hai saudara-saudaraku kaum Muli Menganai, muda-mudi Lampung, milenial Lampung yang kucintai. Kita jangan jadi kaum yang rebahan ya. Bener. Boleh rebahan, kita bermimpi, tapi mimpi itu kita wujudkan gitu. Jadi gini, cintai tradisimu ya, kenalkan segala tradisi seni budaya daerahmu kepada dunia. Jangan malu ya, jangan malu. Bener. Terus percaya diri bahwasannya kamu tinggal di suatu tempat
yang kaya akan potensi dan bisa membuatmu untuk bisa mencapai suatu prestasi. Dan jangan malu. Dan mulai jangan malu. dulu. Mulai dulu aja. Tapi Oke. tetap yang positif, ya sopan santuy. Sopan santuy ya. Iya, pesan Oke, gue. thank you Mas ya. Thank you.